Oke guys, ketemu lagi di IPI Shelter dan kali ini kita masuk di salah satu segmen lagi yaitu review produk. Di mana review produk kali ini kita akan review salah satu tenda dari The North Face yaitu The North Face Stormbreak 2. Oke, jadi untuk tampilan pertama yang kita dapat ketika kita melakukan pembelian adalah pouchnya begini dan dibungkus plastik begitu. Untuk dimensi packnya ini adalah di angka 17,8 cm dikali 55,8 cm. Dan apa aja yang kita dapat di dalamnya? Oke, kita langsung buka aja. Nah, jadi yang pertama penampilannya begini. Kita dikasih talinya untuk misalnya kita pack begitu. Di masing-masing sisi itu satu di begini. Nah, untuk isinya sendiri ini yang pertama ada innernya, ini innernya, kemudian ini outernya, ini set pasaknya, dan ini satu set frame-nya, di mana satu setnya ini dua yang panjang untuk masing-masing sudut atau tiang utama, dan nanti ada tiang kecil untuk mengokohkan, itu ada dua juga untuk di bagian tengah begitu. Oke, mungkin langsung aja kita langsung coba mendirikan si tendanya gitu. Oh iya, dan pembelian tenda ini tidak include dengan footprintnya. Kalau saya solusinya karena udah punya footprint yang ukuran 2 person kecil, saya pakai footprint dari Daulagiri yang untuk 2 person begitu. Oke, untuk mendirikannya yang pertama kita gelarkan dulu si innernya. Dan di bagian depannya ini ada penanda. Di 4 sudut lain itu warnanya oranye untuk varian warna ini, dan di paling depan ini warna merah untuk penanda sisi depan di posisi kamera, mungkin di bagian kiri ya begitu. Nah, untuk pemasangannya pertama kita ambil dulu frame utama untuk masing-masing sudut yang melintang. Untuk bahan si frame sendiri dia aluminium alloy, jadi sudah ringan, bukan bahan fiber, dan ya seperti yang umumnya tahu bahwa aluminium alloy itu bahannya lebih fleksibel, jadi lebih tahan kalau misalnya kayak badai begitu, lebih aman lah. Seperti biasa tinggal masukkan aja ke masing-masing attachment pointnya kayak gini. Untuk tipe tenda seperti ini mudah pemasangannya. Untuk pemasangannya agar lebih mudah, kita pasang dulu yang bagian tengah. Jadi dia minimal yang tengahnya berdiri dulu, baru kita pasang di masing-masing sisi begitu. Untuk tipe tenda seperti ini sebenarnya pemasangannya mudah, meskipun kita kayak cuma satu orang gitu. Jadi bisa kalau misalnya kayak lagi naik gunung, kita bisa bagi-bagi tugas saja sama yang lain begitu. Satu misalnya pasang tenda, yang lain bisa mempersiapkan apakah kalau misalnya kita mau buru-buru masak dan lain-lain. Jadi pembagian tugasnya lebih efektif lah begitu. Waktunya juga lebih efektif dibanding kita rame-rame pasang begitu. Nah, ini looksnya ketika kita udah pasang tapi tanpa outernya. Kita langsung bahas dulu untuk bahannya. Yang pertama, kita bagi 3 bagian ya, atas, tengah, dan bawah.
Untuk yang atas ini dia bahannya 40D polyester mesh. Jadi dia mesh. Kemudian yang kedua ini yang di tengah 70D polyester, dan yang paling bawah ini 68D polyester taffeta. Dengan dia udah di fully waterproof coating juga. Jadi harusnya tahan air, dan PU-nya juga cukup tinggi 3000 mm begitu untuk si floornya itu. Kemudian tadi saya lupa jelasin, untuk si tenda ini full packnya itu beratnya di angka 2,41 kg. Jadi cukup ringan, tapi dibanding tenda ukuran yang sama mungkin bisa dibilang lebih berat begitu. Itu setelah kita pasang si innernya doang gitu. Oke, selanjutnya seperti yang tadi udah saya jelasin, jadi dia itu di di masing-masing sisi juga ada 2 tiang penyangga lagi supaya dia lebih kokoh. Untuk tiang penyangga sendiri untuk pengokoh lagi, dia di masing-masing sisi itu kayak gini. Dia pemasangannya di atas tiang utamanya, jadi bukan di bawahnya gitu. Ini supaya dia lebih kokoh lagi gitu. Oke, setelah itu tinggal kita pasang aja si outernya. Oke, seperti yang udah dijelaskan tadi, di satu sisi bagian depan itu ada penanda warna. Nah, di outernya juga sama, dia dikasih warna begitu. Jadi ini dimasukkan ke titik warna yang sama. Untuk memudahkan pemasangan masing-masing attachment point outer, itu dikasih kendor dulu aja si si tali ini, biar gampang nariknya. Simpan di paling bawah kayak tadi. Nah, dan harusnya untuk simpel pendiriannya udah selesai, tinggal kita sesuaikan aja apakah si gailannya ini mau kita tarik supaya lebih kokoh lagi di masing-masing sudut. Berarti di kiri 2 dan kanan 2 yang sudah tersedia talinya, tinggal disesuaikan segimana kokohnya yang mau kita pasang, dan udah pemasangannya semudah itu, sesimpel itu begitu untuk pemasangannya. Oke, jadi inilah penampakan full ketika kita udah pasang di seluruh bagian termasuk dengan pasak-pasaknya begitu. Untuk bagian outernya sendiri seperti yang tadi disinggung, dia bahannya 75D polyester taffeta, di mana bahan taffeta sendiri yang saya tahu itu bahan yang lebih kokoh. Jadi dalam artian dia menahan kusut, mengurangi kusut begitu, dan yang lebih utama lagi dia itu lebih menahan air. Jadi harusnya waterproofnya lebih terjamin, karena dia juga bahannya tadi yang 75D polyester taffeta itu juga fully waterproof coating gitu. Jadi sim sealed gitu, sim sealed coat. Jadi dia udah pasti water resistance-nya, dan dia ketahanan airnya di angka 1200 mm begitu. Oke, untuk dimensinya sendiri setelah terpasang dia di angka 220 cm dari depan sampai belakang. Kemudian untuk masing-masing sisi kiri dan ke kanan itu 127 cm, dan tingginya di angka 109 cm. Sepertinya sama dengan tinggi rata-rata tenda tipe yang sama di angka 110 cm, beda 1 cm lah begitu. Kemudian untuk detailnya masing-masing dia ada logo The North Face-nya di bagian depan dan belakang, di bagian pintunya. Kemudian di bagian kiri dan kanan juga ada logo The North Face-nya begitu. Untuk loop tali sendiri di masing-masing sisi, di bagian kanan ada 2. Kemudian guideline-nya udah disediakan. Di bagian kiri juga ada 2 yang sudah disediakan guideline-nya. Dan masih ada beberapa loop tali lagi yang bisa kita pakai untuk adjustment supaya seberapa kokoh yang kita mau. Itu nantinya impact-nya ke ketahanan ketika badai, kemudian juga ketika hujan supaya tidak tempias ke dalam begitu. Oke, untuk bagian pintu sendiri dia ada di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi ini kan tenda yang ukurannya 2 person. Jadi kalau misalnya kita 2 orang, yang satu misalnya kalau dari depan, satu kalau dari belakang. Kalau misalnya posisinya tidak mau mengganggu yang satu misalnya sedang tidur begitu. Salah satu contoh kegunaan 2 pintu. Nah, kemudian untuk mode pintunya sendiri itu bisa dijadikan 2 mode. Yang pertama bisa dijadikan seperti biasa, ditutup aja gitu, digulung ke atas. Dan yang satu lagi bisa kita jadikan juga sebagai kanopi.
Misalnya kita tinggikan segini, kita pasang penyangganya apakah trekking pole atau tiang flysheet yang pada umumnya, tinggal kita tarik aja penyangganya tali pakai pasak di depannya. Begitu. Jadi bisa kita pakai untuk masak-masak contohnya. Begitu. Dan itu berlaku untuk bagian depan dan bagian belakang gitu. Oke, kita coba aja buka langsung. Oh iya, dia juga tersedia 2 zipper di bagian pintunya itu, kiri dan kanan. Jadi lebih enak. Kita cabut aja dulu biar bisa digulung. Untuk bagian pintunya sendiri itu disediakan zipper dan juga velcro. Jadi lebih lebih aman gitu. Ini velcro-nya. Satu di bawah, satu di atas ya. Misalnya kita gulung aja. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa kita gulung aja atau kita bikin kanopi gitu, dan ini kita lipat ke pinggir. Oke, jadi looks-nya kalau misalnya kita buka pintunya di salah satu jadi kayak begini. Dan di sini ada detail kecil juga yang di depannya ini ada logo The North Face-nya dan serinya Stormbreak 2-nya. Oke, kita coba masuk aja ke dalam. Dia untuk pintunya juga 2 zipper, double zipper. Jadi biasanya kekurangan beberapa tenda itu dia biasanya si zippernya itu dol. Kalau misalnya 2 begini, salah satu dol, yang satu masih bisa dipakai begitu. Ini mungkin tujuannya bukan ke situ juga, tapi lebih memudahkan aja. Oke, kita coba masuk. Nah, untuk misalnya kita buka pintunya seperti ini juga mudah untuk merapikannya, tinggal kita masukin aja ke side pocketnya. Jadi nggak perlu kita gulung-gulung. Beberapa tenda kan ada yang untuk pintunya itu tinggal digulung-gulung gitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Waktunya lebih cepat begitu. Kita coba aja mungkin buka dua-duanya biar kelihatan kayak gimana nanti. Oke, untuk beberapa fitur di dalamnya, jadi dia tersedia 4 side pocket di masing-masing sisi, di masing-masing sudut, dan dia masing-masing side pocketnya itu dalam, jadi kita bisa nyimpan banyak banget barang di masing-masing side pocketnya. Ini udah lebar, dalam juga. Dan kemudian di masing-masing sudut di atasnya itu, nih ada beberapa gantungan gitu yang bisa kita pakai sebagai hook. Dan biasanya kadang ada yang pakai juga kayak jaring begitu, dipasang begini, jadi ada tambahan di atasnya begitu gitu. Dan yang utama di bagian sini, hook lampnya dia di tengah, jadi pencahayaannya harusnya proporsional ke semua bagian tenda itu terbagi dengan rata begitu. Dan kita bahas si lebar dalamnya. Biasanya yang saya tahu beberapa tenda ukuran 2 person itu bisa dipakai untuk dipaksa 3 orang, bukan dipaksa sih, 3 orang masih bisa masuk kalau tanpa barang. Kalau dengan barang tetap 2 orang. Tapi sepertinya khusus untuk tenda ini dia benar-benar tenda 2 person yang memang cukup untuk 2 person begitu. Kita coba tiduran di sini. Ini sih untuk bagian kiri ke kanannya ini udah lega banget. Jadi cukup untuk tiduran itu masih banyak space-nya. Kalau misalnya kita kayak sama barang juga bisa disimpan di vestibul kah atau di dalam, tapi tetap tidak menghabiskan ruang kita untuk beristirahat, untuk tidur gitu. Dan ini untuk 1 orang. Ini juga untuk 1 orang harusnya ya berarti memang cukup untuk 2 orang saja. Oke, untuk persentase bahan yang dipakai di innernya sendiri, saya bisa sebut mungkin di angka 60-40 atau 65-35 untuk persentase meshnya lebih gede daripada bahan polyesternya begitu. Tapi biasanya dengan persentase begini, khususnya kalau misalnya kita pakai di Indonesia, di beberapa gunung yang memang tidak terlalu dingin, itu lebih enak persentase yang begini. Karena jadinya kalau misalnya siang nggak terlalu panas dengan persentase mesh yang begini. Kalau misalnya full polyester pun biasanya lebih panas biasanya. Kayak Opalus mungkin ya, yang atau Cloud Up saya lupa, yang itu persentase polyesternya itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya dipakai siang hari itu cukup panas begitu. Dan untuk ventilasinya sendiri dengan ruang rongga-rongga ini yang tersedia ini, menurut saya itu udah cukup banget.
untuk ukuran tenda seperti ini tidak perlu ventilasi yang apa namanya, biasanya ada jendela-jendelanya kan, harusnya dari sini juga ventilasinya udah cukup, dan di masing-masing sudut kan itu tersedia rongga-rongga buat angin gitu. Dan ini yang tadi saya sebutin juga, dia itu untuk floornya, lebih tepatnya untuk vestibulnya, dia di angka 74 cm, jadi itu cukup lega buat simpan-simpan barang, sepatu dan lain-lain, atau buat masak juga itu cukup lega sih. Dari sini ke ujung situ di angka 74 cm begitu. Oke. Mungkin kita sekarang masuk aja langsung ke kelebihan dan kekurangannya. Teman-teman, jangan lupa ketika pemasangan outer itu di bagian depan dan belakang masing-masing sisi, kiri dan kanan, itu ada satu attachment point di bagian sini. Jadi bukan cuma di bagian inner saja, outer juga ada. Untuk lebih mengokohkan juga dia ada attachment point-nya. Gitu. Oke teman-teman, untuk kelebihan dan kekurangan tenda itu sendiri. Jadi sebenarnya saya belum pakai di kondisi yang memang ekstrim, contohnya di pegunungan begitu. Jadi mungkin sejauh ini yang udah saya temuin kelebihan dan kekurangannya, yang pertama dia itu badak atau kokoh ya. Bisa dibilang kokoh, mungkin sesuai dengan namanya sendiri, Stormbreak. Jadi dia lebih tahan badai begitu mungkin ya. Untuk yang paling utama di bagian situ. Kemudian dia itu untuk si pintunya dia ada dua, bagian depan dan belakang, dan bukaannya luas. Kemudian untuk pintunya dan vestibulnya sendiri itu masing-masing tersedia 2 zipper. Jadi bukan cuma 1 zipper doang untuk bukaannya begitu. Kemudian untuk ruang kepala sendiri dia luas, bagi saya ini luas ruang kepalanya. Jadi enggak yang kalau misalnya kita di dalam itu mentok-mentok gitu ke bagian atasnya, enggak juga. Jadi itu untuk kelebihannya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yang udah saya temuin, bagi saya khususnya, ini jarak inner outernya nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya pemasangan kita kurang baik atau kurang kokoh, misalnya hujan gede, ini nempel, itu bisa jadi langsung tempias ke dalam begitu. Karena koreksi kalau salah, menurut saya kalau misalnya sebagus apapun bahannya, kalau misalnya ini kayak nempel begini nih, misalnya pemasangan kita salah, si inner outernya nempel, ini otomatis ke dalam juga bakal basah dan nantinya lama-lama tempias juga gitu. Itu. Kemudian untuk kekurangan yang lain, bagi saya karena dia tidak include dengan footprint pembeliannya, sebenarnya kalau misalnya kita di camp di area yang tidak banyak batu atau ranting yang runcing, itu masih aman untuk ke tendanya. Ya untuk resiko sobeknya begitu. Saya sih lebih mikir resiko sobeknya daripada tempias air ke dalamnya dari bawah begitu ya. Air yang merambat dari bawah. Saya lebih mikirin itunya, sobeknya. Tapi kalau misalnya di kondisi yang begini, kayak contohnya nih, ini kan banyak rumput-rumput doang, itu masih aman. Dan kalau misalnya kita pakai matras lipat yang kayak egg crate, kemudian pakai matras angin begitu, itu mungkin gak bakal berasa ya. Tapi kalau misalnya di kondisi yang tadi saya sebutin, itu lebih beresiko. Itu jadi salah satu kekurangannya. Kemudian untuk beratnya, sebenarnya buat saya bukan termasuk yang big deal, tapi mungkin bagi beberapa orang yang kayak biasanya orang-orang yang ultralight itu kan sangat mempertimbangkan berat. Ini tuh dibanding tenda ukuran 2% yang lain, contohnya Nature High Cloud Up 2% itu yang bahannya sama polyester, itu di angka 2,1 kg. Tambora dari Biga itu di sekitar 2,35 kg, dan Mongar untuk yang polyester di angka 2,2 kg. Nah, sedangkan dia ini di 2,4 kg. Itu mungkin bagi beberapa orang yang mempertimbangkan berat itu termasuk big deal ya, tapi bagi saya tidak. Jadi untuk bagian berat ini kembali ke preferensi masing-masing. Itu. Terakhir untuk kekurangannya bagi saya, mungkin ini yang bikin dia ketika full pack itu lebih berat si pasaknya. Bagi saya ini masih pasak yang lama atau bisa dibilang jadul ya. Dia masih pakai pasak yang besi. Jadi satunya juga hitungannya berat. Tapi ini sebenarnya bisa kita akali aja, kita beli pasak alloy yang sebenarnya murah juga. Paling satuannya cuma 3.000 doang. Jadi bisa mengurangi berat lah. Kalau misalnya kalian termasuk yang memperhitungkan berat, sangat memperhitungkan berat, ini bisa diganti aja sama pasak alloy. Ini kita di dalamnya dapat 10. Jadi ya mungkin kalau misalnya banyak berasa juga lah nambah ke beratnya. Dan kalau misalnya kita ganti, itu juga ngaruh banget ke ngurangin beratnya gitu. Mungkin itu aja kelebihan dan kekurangan yang saya dapat dari tenda ini, karena saya juga belum bisa memberikan pengalaman lebih jauh karena saya belum pakai ini khususnya di pegunungan begitu. Tapi yang saya tahu biasanya koreksi kalau salah lagi, di tenda ini juga
bisa dibilang katanya tenda 4 musim, karena banyak juga yang pakai kayak di pegunungan-pegunungan es, tenda ini sering kelihatan lah. Jadi harusnya untuk ketahanan di beberapa cuaca itu aman selama pemasangannya benar dan kokoh gitu. Oke, bagi beberapa orang mungkin saya juga sering dengar, mungkin karena si brandnya sendiri, dia udah brand yang terhitung sangat besar untuk dunia outdoor, jadi banyak yang bilang tenda ini tenda sultan. Tapi sebenarnya si Stormbreak ini adalah tenda entry levelnya dari TNF, jadi bisa dibilang dia tingkat paling bawahnya begitu. Jadi ya tidak se-sultan itu juga. Tapi kalau misalnya mungkin kita bandingkan dengan beberapa produk lokal dari Indonesia, ya mungkin bisa disebut tenda sultan begitu. Bagi saya pribadi, sebenarnya ada beberapa tenda yang lebih worth dengan harga yang sama. Tapi kembali lagi, kita nggak tahu dengan konsistensinya. Yang saya tahu konsistensi TNF itu untuk si produknya itu banget. Dari banyak review yang saya lihat, dengan harga sekian juga katanya worth meskipun bahan dan apa namanya, ya intinya saya tertulis itu mungkin sama dengan produk lain, tapi dari segi ketahanan ketika dipakai itu ternyata lebih. Yang saya temuin di beberapa review dan orang-orang yang lebih tahu tentang ini tuh bilangnya begitu. Jadi harusnya worth. Dengan tadi yang saya sebutin juga di pegunungan es juga banyak yang pakai begitu. Harusnya worth. Jadi ya begitulah. Untuk variannya sendiri, dia ada 2 varian untuk seri Stormbreak 2 ini. Yang pertama yang warna oranye ini, yang satu lagi itu yang warna abu campur dengan warna hitam kalau nggak salah. Jadi cuma ada 2 varian itu. Dan untuk harganya sendiri, dia di harga 4 juta sampai 4.500.000. Kalau saya cek di beberapa marketplace di Indonesia, tergantung kita beli di mana. Dan rata-rata itu masih PO. Pengirimannya paling cepat sekitar 30 hari. Yang saya temuin sih begitu ya. Tapi kebetulan saya beli tenda ini juga di Indofest, jadi dapat harga miring, lumayan jauh miringnya. Mungkin itu aja. Bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan di like. Yang nggak suka, nggak apa-apa, di dislike juga. Dan mari seperti biasa kita diskusi aja di kolom komentar, baik itu tentang pengalamannya. Mungkin teman-teman ada yang udah pakai tenda ini dan nemuin beberapa kelebihan dan kekurangan lain yang belum saya sebutin, buat jadi pertimbangan teman-teman lain juga yang mungkin mau beli begitu si tenda ini. Jadi mari diskusi di kolom komentar. Atau teman-teman yang memang punya rekomendasi atau saran apakah kontennya bagaimana atau review produk apa, silahkan disampaikan aja, nanti kita pertimbangkan untuk konten kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di-share ke teman-temannya, like dan subscribe juga, dan share juga ke mana-mana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.